bisa kembali lagi bertemu sama adik-adik untuk ibadah online kita. Hari ini Kak Devi kedatangan tamu. Hai adik-adik, nama aku Kak Priska. Seneng banget deh hari ini bisa ikut gabung di ibadah online sekolah minggu. Untuk adik-adik, walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, harus tetap semangat dan sukacita ya untuk menjalani ibadah ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat pujian Firman-Mu pelita bagi kakiku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami mau mulai ibadah. Kiranya Tuhan menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Biar lebih semangat, Mbak Devi undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Mama Papa boleh dibantu dicek ya, adik-adiknya sudah bangkit berdiri atau belum? Adik-adik, yuk diangkat jempolnya. Mari kita semangat memuji Tuhan dalam Tuhan Yesus baik. ayat yang pertama sampai dengan yang 3a. Dilanjutkan ayat yang ke-14 hingga ke-25. Pembaruan perjanjian di Sihem. Kemudian
Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sichem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Dahulu kala, di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham, bapamu itu, dari seberang sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadat di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di sebelah sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Tetapi akan aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mukjizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Mari kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing. Maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu serta membinasakan kamu, setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap aku sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di situ. Halo, selamat pagi semuanya. Kita berjumpa lagi anak-anak dengan Bumar. Sudah beberapa minggu yang lalu Bumar sudah bercerita kepada kalian semuanya. Nah, pagi hari ini tadi kalian sudah memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Namun saat ini kita bersama-sama akan merenungkan apa yang sudah dibacakan oleh kakak tadi. Mari kita sebelumnya berdoa dulu yuk anak-anak, lipat tangan semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami juga bersyukur Engkau sudah memelihara kehidupan kami juga. Tuhan, saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan, hadirlah di tengah kami, agar kami boleh duduk diam merenungkan firman Tuhan, dan nantinya kami bisa memahami apa yang menjadi kehendak Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian semua kabarnya baik, luar biasa. Nah, Ibu Mar akan cerita apa ya kali ini? Coba tebak
Nah, Bumar akan mempunyai cerita, yaitu kita harus menentukan suatu pilihan. Tuhan pun mengajarkan kepada kita, pilihlah Tuhan maka engkau akan hidup. Nah, tuh jelas ya, Tuhan itu akan memberikan kehidupan bagi kita. Nah, sebelum bercerita masuk ke firman Tuhan, Bumar akan memberikan ilustrasi kepada kalian semuanya. Coba, ini gambar apa ya? Ini adalah gambar handphone, HP. Ini HP udah zaman lama, ini modelnya bermacam-macam. Lalu handphone ini tentunya anak-anak punya mamanya untuk komunikasi. Nah, ini ada dua pilihan. Ini handphone dan ini ada namanya anak. Namanya siapa kira-kira? Bumar kasih nama Excel. Nah, Excel ini pinjem HP ibunya. Ini dia mainin game. Mainin apa anak-anak? Mainin game. Pasti anak-anak juga suka main game. Ayo, siapa yang suka main game ya? Ini mah aku mau pinjam handphonenya. Aku mau ngerjain tugas nih dari ibu guru. Mau ngerjain tugas yang diberikan oleh ibu guru. Tapi ini Excel ini anak-anak mainan handphone nih. Asik banget main gamenya. Nah, di saat asik main gamenya anak-anak apa? Ibunya datang nih. Excel, kamu mainan handphone ya? Mainan handphone ibu. Coba, ini kan hari Minggu Excel. Ini hari Minggu. Kalau hari Minggu kita pasti ke gereja untuk beribadah. Nah, Excel, ayo nak, kita mandi. Nanti dulu Bu, sebentar. Ini tanggung, lagi seru. Excel, ini waktunya sudah siang. Ayo nak, cepet mandi. Ya Bu, ya baiklah. Nah, Excel ini anak yang taat kepada orang tua. Akhirnya Excel ini handphonenya diberikan kepada ibunya. Yaudah Bu, nih handphonenya. Akhirnya Excel pergilah mandi, persiapan untuk pergi ke gereja. Nah, terus tadi Excel nanti kalau sudah pulang dari gereja boleh main HP-nya lagi nggak Bu? Boleh, tetapi dibatasi ya waktunya ya. Tidak boleh main game terus. Karena apa ya, kalau main game terus bisa merusak mata. Wah, main game terus asik. Nah, akhirnya karena Excel ini anak yang taat, akhirnya dia pergi ke gereja. Kalau ke gereja itu ngapain ya? Untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, tentunya kalian anak yang pintar-pintar, anak yang hebat, rajin membaca, merenungkan firman Tuhan. Nah, sekarang Bumar akan bercerita mengenai tadi yang sudah dibacakan tadi, firman tadi, bahwa Yosua itu usianya sudah semakin tua. Yosua ini semakin tua nih. Kalau tua nih, waduh, rambutnya sudah berwarna putih. Nih, brewoknya janggutnya juga berwarna putih. Tetapi Yosua ini ajakannya sangat baik. Dia berani mengajak umatnya yang ada di sana itu untuk menentukan sebuah pilihan. Menentukan pilihan. Ayo umatku, sekarang kamu ingin menyembah Tuhan atau menyembah ilah lain? Kalau kita nih menyembah ilah, ada yang bicara ini zaman dulu orang-orang pada menyembah ilah lain. Apa artinya ilah lain? Ilah lain itu artinya bukan Tuhan Yesus. Jadi percaya kepada apa? Percaya kepada, itu pohon besar. Itu permisi mbah, saya mau lewat. Nah, itu namanya percaya ilah lain. Teman-teman, jangan lewat situ loh. Situ itu keramat. Apa artinya keramat? Kalau lewat situ nanti bisa jatuh, kita bisa nusuk. Nah, itu namanya percaya kepada ilah lain. Tetapi Yosua ini mengajak umat-umatnya, kita harus semangat untuk taat kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan Yesus. Karena percaya bahwa Tuhan adalah yang menciptakan bumi seisinya. Nah, Tuhan pun tadi sudah dikatakan, pilihlah Tuhan maka engkau akan hidup. Tadi di dalam lagunya dijelaskan bahwa firman-Mu
pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, terus apa lagi? Jadi pelita itu adalah memberi penerangan di saat gelap. Di saat gelap kita menggunakan pelita apa? Dari sorotan lampu. Kalau mati lampu kita dalam kegelapan. Gantinya misalnya menyalakan lilin, memakai lampu emergency itu agar ruangan lingkungan kita menjadi terang. Nah, tetapi dalam kehidupan kita anak-anak yang tadi sudah diajak oleh Yosua ini kepada orang-orang dari Israel menyembah Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan menuntun hidup kita, menuntun setiap langkah kakiku kemanapun Tuhan menuntun langkah kita ke jalan yang tentunya jalan yang apa yo? Jalan yang benar. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kalian kalau belajar ulangan tidak menyontek. Nah, itu adalah Tuhan akan menuntun hidup kita. Dalam rumah tangga tidak suka bertengkar dengan kakaknya, dengan temennya, itu tidak bertengkar. Jadi senantiasa menuntun langkah kita. Begitu juga mama, papa, karena hidupnya senantiasa diberkati, dituntun oleh Tuhan, makanya di dalam rumah tangga tidak ada pertengkaran. Kalian sebagai anak-anak bisa mendamaikan. Nih misalnya nih ya, papa mama sedang berantem sedikit, salah paham, berbeda pendapat. Kalian sebagai anak bisa menghibur mama. Mama cantik deh kalau marah. Nanti mamanya bisa ketawa. Papa ini nih, jadi itu menjadi pendamai. Jadi kalian itu hadir tengah-tengah keluarga bisa menjadikan pendamai. Oleh karena itu, marilah kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan. Sumber itu apa? Jadi kita bisa hidup itu karena apa? Tuhan sumbernya. Tuhan maha baik, Tuhan maha kuasa, Tuhan maha kaya. Nah, itulah sumber. Jadi di saat kita sedih, Dia akan menghibur. Di saat kita kekurangan, Tuhan akan mencukupkan. Di saat kita sedih, Tuhan akan memberikan penghiburan, kekuatan. Nah, itulah. Jadi kita harus berani memilih, berani menentukan, mengambil sikap untuk memilih, yaitu kita apa ya? Mengikut Tuhan Yesus. Kalian ingin menjadi anak yang setia tidak? Bu Mar tanya, ingin menjadi anak setia tidak? Kalau itu oke Bu Mar, saya ingin menjadi anak yang setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan, baik itu suka, duka, kita tetap setia. Caranya apa ya anak-anak? Caranya setia kepada Tuhan, selalu memuji nama Tuhan. Walaupun toh nangis sambil nyanyi-nyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya, itu ungkapan syukur. Itu walaupun susah tetap bisa menyanyi. Terus apa? Rajin berdoa, mau makan berdoa. Kenapa Bu Mar kok harus makan juga berdoa? Aku udah keburu lapar nih. Itu adalah sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan berkat di dalam kehidupan kita. Itu harus mengucap syukur. Mau tidur juga berdoa supaya apa? Nanti dijaga, besok pagi bisa bangun kembali. Mau sekolah berdoa supaya nanti selamat. Walaupun saat ini PJJ, mau belajar juga berdoa supaya dalam mengerjakan soal Tuhan akan memimpin. Jadi percaya bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan. Oke, renungan dari Bu Mar cukup. Mudah-mudahan anak-anak semuanya mempunyai komitmen, berani menentukan sikap bahwa saya akan mengikut Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin kami di dalam kami mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, ajarkan kepada kami ya Tuhan untuk senantiasa mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini juga Tuhan, kami anak-anak-Mu walaupun masih kecil, kiranya Tuhan ajarkan untuk tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Ajarkan kepada kami semua agar kami berani mengambil keputusan untuk tetap menyembah Tuhan Yesus sampai selama-lamanya.
Saat ini juga Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang sampai saat ini negara kami masih diliputi dengan COVID-19. Ini semua adalah rancangan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami agar kami tetap setia kepada Tuhan, dan biarlah itu rancangan Tuhan untuk membentuk kami agar iman kami senantiasa mengandalkan Engkau di dalam setiap hal. Saat ini kami juga berdoa bagi Bapak Presiden Jokowi ya Tuhan, yang mempunyai kebijakan yang sangat baik bagi rakyatnya. Biarlah segala usaha yang dilakukannya Tuhan akan memberkatinya. Rencana akan pemberian vaksin COVID biarlah Tuhan berkati sehingga upaya yang dilakukan oleh pemerintah nantinya boleh berjalan dengan baik. Saat ini kami juga berdoa bagi para orang tua kami yang saat ini bekerja maupun tidak bekerja. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kedua orang tua kami, sehingga kedua orang tua kami senantiasa mengandalkan Engkau di dalam setiap hal. Begitu pula kami juga menyerahkan untuk keluarga kami agar kami senantiasa memperoleh kedamaian sukacita. Kiranya Tuhan jauhkan dari pertengkaran, percekcokan di dalam rumah tangga kami, sehingga rumah tangga kami senantiasa memperoleh kedamaian. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang saat ini sedang terbaring sakit. Kiranya Tuhan berkati melalui obat dan juga makanan yang dikonsumsinya. Biarlah semua itu boleh memberikan kesembuhan bagi teman-teman kami maupun saudara-saudara kami yang saat ini sedang terbaring sakit. Jika teman-teman kami ada sedang mengalami kedukaan, biarlah Tuhan hibur sehingga sukacita mewarnai keluarga mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus berdoa bagi gereja kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati para pendeta dan juga pelayan ibadah, sehingga gereja merupakan rumah kami untuk tetap bersatu, bersekutu, dan tempat perjumpaan anak-anak-Mu dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang sampai saat ini masih belajar melalui PJJ ya Tuhan. Biarlah sukacita senantiasa kami peroleh, sehingga kami dengan mengucap syukur dan berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang senantiasa membimbing kami, sehingga kami senantiasa setia belajar dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk para pengajar sekolah minggu bagi kami. Kiranya Tuhan senantiasa memelihara kesehatan dan juga memelihara di dalam rumah tangganya. Terima kasih ya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, doa, harapan, dan ungkapan syukur kami naikkan, dan kami berdoa seperti yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dadah, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Seperti Yosua yang mengandalkan Tuhan Yesus, kita juga harus setia terhadap Tuhan. Seperti dalam pujian, Pekerja Kristus yang Mulia.